Halo dulur, gue Ahsan. Presiden Jokowi kemarin udah ngebuka konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo. Pertemuan ini sekaligus menandai aksi nyata Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi bilang kalau tujuan KTT ASEAN kali ini untuk menjalin persatuan di antara negara-negara Asia Tenggara di tengah ketidakpastian ekonomi dan keamanan global. Menurut gue, pertanyaan Presiden Jokowi itu bener banget. Kenapa begitu? Nah, buat jawab pertanyaan itu, gue mau ngajak kalian lihat lagi nih ramalan dari seorang bernama Nuril Rubini. Dia adalah profesor ekonomi dari Universitas New York. Jadi, kata Pak Rubini ini, pandemi yang menghantam dunia pada 2020 lalu bisa berakibat pada kejatuhan besar ekonomi atau Greater Depression yang lebih buruk dari Great Depression yang menimpa Amerika Serikat pada 1930. Dari 10 tanda utama kejatuhan besar ekonomi dunia kata Pak Nuril, menurut gue ada 5 yang sekarang itu udah jadi nyata. Pertama, utang publik membengkak yang menyebabkan defisit fiskal negara juga meningkat untuk membantu ekonomi perusahaan atau bisnis privat agar tidak sampai gulung tikar. Soal ini sudah terjadi di Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat menaikkan defisit fiskalnya sampai 10% untuk ngasih subsidi. Sampai sekarang mereka belum mengembalikan defisitnya. Nggak kayak Indonesia yang udah mulai mengembalikan rasio defisit fiskal ke arah normal setelah menaikkan sampai lebih dari 3% selama pandemi. Akibatnya nih, belakangan AS mulai kehabisan tuh uang buat bayar utang dan bikin panik presidennya si Joe Biden. Nah, yang kedua, masalah demografi di negara maju. Rata-rata usia penduduk di negara maju saat ini berusia lanjut. Ini karena mereka lagi males tuh bikin anak lah di sana. Dan akibatnya membuat mereka tidak bisa produktif untuk ekonominya. Ketika itu terjadi, ekonomi dunia bisa oleng. Soalnya ekonomi dunia itu mau tidak mau harus diakui bergantung ke negara-negara maju sebagai sentral ekonomi dunia. Yang ketiga, deflasi meningkat. Daya beli masyarakat yang rendah saat pandemi bikin harga barang itu jadi anjlok. Akibatnya nih perusahaan kekurangan pemasukan dan secara sistemik menyebabkan pengangguran massal dan kemiskinan. Ngeri kan? Yang keempat, disrupsi digital pada ekonomi yang membuat perusahaan-perusahaan multinasional besar memindahkan pabriknya dari negara berkembang ke negaranya sendiri. Akibatnya banyak pengangguran di negara berkembang karena kurang cakap digital dan lapangan pekerjaan. Nah, yang kelima adalah deglobalisasi. Ini yang paling ngeri. Dalam kondisi ini, negara-negara dunia itu akan semakin proteksionisme. Jadi mereka tuh semakin individualis lah, mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau kata anak-anak hubungan internasional nih, teorinya tuh jadi state is a black box gitulah. Nah, ini sudah mulai terlihat dari Amerika Serikat yang semakin memproteksi perusahaan-perusahaan digitalnya dengan menolak membayar pajak penghasilan ke negara lain. Waktu itu menteri kita nih Sri Mulyani pengen tuh kan ada pajak penghasilan teknologi. Baru woro-woro kayak gitu aja udah di-list tuh sama Amerika buat diaduin ke WTO. Aneh kan Amerika? Padahal nih perusahaan digital mereka juga ngambil uang dari negara lain. Kayak Facebook nih, Google dan lain-lain yang ngambil uang dari penggunanya di Indonesia juga kan. Nah, inilah kemudian alasan KTT ASEAN 2023 jadi penting. Poin penting KTT ASEAN adalah kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Tentu aja di tengah kondisi dunia yang mengarah lebih individualis, ini sangat penting. Dengan begitu, di antara sesama negara Asia Tenggara bisa berbagi ceruk ekonomi dan saling memperkuat ekonominya. Jadi nggak cuma jadi pasar buat negara-negara maju doang. Jadi nggak sendirian tuh buat majunya bareng-bareng. Indonesia, bareng Malaysia, bareng Vietnam, bareng Thailand, dan lain-lain. Dan ini udah terwujud loh. Di sela-sela KTT ASEAN 2023 ini, Presiden Jokowi itu udah bahas kerjasama investasi bilateral dengan Vietnam dengan target nilai perdagangan mencapai 15 miliar dolar. Wah, gede loh itu. Jumbo banget, jarang-jarang ada kerjasama bilateral sampai segitu. Bagi gue itu adalah sebuah langkah maju banget. Apalagi hari ini lagi zamannya tuh perang dagang kayak antara Amerika sama Cina. Karena dengan begitu ada hubungan saling menguntungkan yang bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kedua negara, yakni antara Indonesia dan Vietnam lewat kerjasama itu. Kan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita bukan kawin lagi dong, tapi runtuh. Nah, fokus lain di KTT ASEAN 2023 ini, kayak kata Wapres kita, Pak Kiai Ma'ruf Amin, adalah menciptakan talenta digital. Ini pendapat yang keren banget dan fokus yang keren banget. Jadi kalau ada kalian yang ngecengin tuh, mana nih Wapres kita AFK?
Lihat nih omongannya, omongan yang penting. Jelas banget ini terobosan yang mantul. Karena ini bakal bikin Asia Tenggara termasuk Indonesia lebih siap menghadapi disrupsi digital. Jadi nantinya ketika negara-negara maju mindahin perusahaannya ke negaranya sendiri, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia udah siap buat bangun industri digitalnya sendiri. Sebenarnya arah ke sini udah kelihatan banget kok. Sampai September 2022 lalu ada 13 startup unicorn asli Indonesia. Jumlah ini pun sangat mungkin bakal bisa tambah kalau pengembangan talenta digital kayak kata Pak Wapres kita tuh udah berjalan. Tentu saja ini bakal bikin lapangan kerja lebih banyak dan ekonomi Indonesia lebih kuat. Infrastruktur langit nih bos. Nah, yang terakhir nih, ini paling penting juga menurut gua. KTT ASEAN di Labuan Bajo itu sangat mungkin meningkatkan ekowisata dan ekonomi lokal di sana. Sobat UMKM pasti tertarik dong. Nah, kita udah lihat tuh buktinya di KTT G20 di Bali. Waktu itu menurut Badan Pusat Statistik, acara itu tuh berhasil ningkatin ekonomi Bali sebesar 8,09% pada semester 2 2022 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Nah, peningkatan itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,72%. Peningkatan ekonomi itu bisa terjadi karena KTT ASEAN bakal mancing lebih banyak wisatawan luar negeri, termasuk wisatawan lokal juga sih, untuk pergi tuh ke Labuan Bajo. Ketika mereka ke Labuan Bajo, otomatis mereka belikan produk lokal, nyewa hotel yang ada di situ. Nah, UMKM jadi tumbuh. Seneng kan sobat UMKM? Nah, jadi kalau ada nih yang bilang kalau KTT ASEAN, G20 di Bali kemarin, dan lain-lain itu cuma buang-buang duit, lebih baik mikir lagi deh, data nih bos tadi yang bilang. Bukan gue, data ya, ingat, data yang bilang. Nah, memang sih, kalian mungkin akan nanya, kan itu cuma di atas kertas. Bener ini di atas kertas, analisis di atas kertas. Tapi kalian juga perlu mencatat dengan tebal nih, bahwa semua hal besar di dunia ini selalu dimulai dari perencanaan yang matang di atas kertas. Dan gue sangat yakin tuh, kalau perencanaan di KTT ASEAN ini udah sangat matang. Udah banyak kan tadi analisis yang gue sampein. Jadi perubahan besar bagi Indonesia itu udah sangat mungkin. Kalian udah siap belum nih jadi warga negara maju? Atau mau tetap nyinyir dan jadi warga negara sebelah? Hehe, dadah.